Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 5. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia dengan luas 473.481 km persegi. Penduduk pulau ini sekitar 57.940.351 sensus 2018. Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Perca, Andalas, atau Suwarna Dipa yang berarti Pulau Emas. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Amatilah gambar-gambar berikut. Sifat individu yang terdapat pada gambar adalah sifat rajin. Sifat individu yang berasal pada gambar adalah sifat pemalas. Sifat individu yang terdapat pada gambar adalah sifat pemarah. Sifat individu yang terdapat pada gambar adalah sifat suka membantu atau suka menolong. Sifat individu yang terdapat pada gambar adalah sifat jujur. Beni berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Bacalah cerita berikut. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Protagonis adalah tokoh yang melawan antagonis. Protagonis sering merupakan seorang pemeran utama, kadang-kadang seorang jagoan atau hal lainnya yang merupakan konflik dengan antagonis. Antagonis adalah karakter yang melawan karakter utama atau protagonis. Antagonis sering ditampilkan menjadi seorang penjahat atau hal lainnya yang merupakan konflik dengan protagonis. Antagonis biasanya berkarakter jahat serta sering membuat nilai-nilai negatif. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Beni. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu.
Lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Tahukah kalian tentang lagu Injit-Injit Semut? Dengarkan lagu tersebut berikut ini. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Bermain dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Maisel atau disingkat MM. Metronom Maisel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh lagu, Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andate. Kecepatan tempo andate 72 sampai 76 mm. Artinya, lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 atau 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. mm 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1 tempo lambat, contoh lento lambat 56 sampai 58 mm. 2. Tempo sedang, contohnya andate seperti orang berjalan 72 sampai 76 mm. 3. Tempo lambat, contohnya allegro, cepat, hidup dan riang 132 sampai 138 mm. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.